Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang kami hormati, perkenalkan nama saya Irwandi, nomor induk mahasiswa 2281130993, nomor absen 40, kelas A20 semester 5, dosen pengampu Nasiruddin Al-Ahsani, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video micro teaching untuk mata kuliah micro teaching. Adapun mata pelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran fikih kelas 10. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang ibadah dan karakteristiknya, yaitu tentang ibadah dan karakteristiknya. Adapun indikator yang kita pelajari yaitu ada 3. Yang pertama tentang pengertian ibadah, yang kedua dasar tentang ibadah dalam Islam, yang ketiga tentang macam-macam ibadah. Sebelum itu kita masuk pada indikator yang pertama yaitu pengertian ibadah. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada anak-anakku, apa itu pengertian ibadah? Nah, pengertian ibadah itu dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama pengertian secara etimologi maupun pengertian secara terminologi. Secara etimologi, ibadah itu ada 4 makna. Makna yang pertama adalah taat. Makna yang kedua adalah tunduk. Makna yang ketiga adalah hina. Dan makna yang terakhir adalah pengabdian. Nah, itu adalah pengertian ibadah secara etimologi atau bahasa. Nah, sekarang kita lihat pengertian ibadah secara terminologi. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Nah, itu. Sekarang kita lanjut pada indikator yang kedua, yaitu dasar tentang ibadah dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama yaitu Quran surah Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Nah, melalui 2 surah ini Allah memberikan ultimatum kepada kita untuk secara terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini memberikan sinyal kepada kita bahwa manusia dan jin itu tujuan utamanya diciptakan di muka bumi ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat
pada Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, Al-Baqarah 21 ini memberikan wanti-wanti kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah melalui ayat Al-Baqarah ayat 21. Nah, sekarang kita masuk pada indikator yang terakhir, yaitu macam-macam ibadah. Jadi anak-anakku sekalian, ibadah itu terbagi dua macam. Macam yang pertama adalah ibadah mahdah, sedangkan macam yang kedua adalah ibadah ghairu mahdah. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu adalah ibadah khusus yang berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya ibadah mahdah adalah seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Nah, sekarang kita lihat ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah itu adalah ibadah yang berbentuk umum, hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Nah, saya ulangi. Ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang berbentuk umum, hubungan antara manusia dengan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Contohnya, menolong fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong menolong, dan lain-lain. Nah, ini adalah dua dari macam-macam ibadah. Anak-anak sekalian, yang perlu kita pahami dari materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah bagaimana kita secara terus-menerus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan akhir, adalah tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Barangkali demikian pertemuan kita hari ini, yaitu dengan materi yang sangat hangat, materi yang sangat bagus dan baik, yaitu tentang karakteristik ibadah. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.